Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tatam lisani yahfal qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah teman-teman, untuk hari ini agenda kita itu maju karena hari Senin seharusnya kita bimbingan yang kedua ini, tapi karena Senin kemungkinannya libur kita belum kemungkinan untuk ketemu Senin kan kita daripada nanti tidak bisa ketemu maka diajukan hari ini tidak apa-apa. Kebetulan saya juga waktunya bisa. Tadi dari angkatan 16 ini 20 baru nanti siangnya akan lanjut di angkatan yang lain. Tapi tidak apa-apa, yang penting jalan semuanya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga bisa bersama-sama menjalankan apa yang ditugaskan kepada kita semuanya pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Baik, angkatan 20 kelompok 1 itu saya perkembangan teman-teman untuk rancangan aktualisasi pada siang hari sudah nyampe apa rata-rata? Kalau dari saya Pak, Mas Arta kemarin dulu. kemarin saya nangkapnya dari Bapak katanya untuk kita mengolah di bab 3 dulu. Iya Jadi saya betul. hari ini tuh baru sampai Rancang, di Pak apa setelah rancangan ya. Fishbone nggih, di Oke. rancangan di bab C, di sub C Pak. Ya, yang lain boleh menyampaikan. Nanti saya review satu-satu. Nanti saya review biar penambahan-penambahan gimana gitu. Baru nanti akan kelengkapannya seperti apa gitu. Selain Mas Arta tuh, Mas Siap. Ahmad, Nggih, kalau saya bab 3 rancangan aktualisasi sampai uraian kegiatan, Bapak. Bab satunya ya belum maksimal, bab satu yang sudah. profil itu. Oh ya, nanti yang satu dua dibahas terakhir aja. Kalau sudah jadi satu. Oke, Mbak Ayu, sudah sampai apa Mbak Ayu? Mbak Ayu Yang Ambarsari. kemarin saya kan setelah bimbingan dengan Bapak yang kemarin saya perbaiki dulu. Hmm, Jadi sampai hari ini kemarin tadi baru konsultasi dengan mentor Pak terkait dengan isu yang mau saya angkat. oke, tidak apa-apa. Mas Arif Hidayatullah. Oke, Pak, untuk saya me- sudah sampai kan, Pak, apa deskripsi isu, karena Oh, menambahkan deskripsi isu terkait data dan fakta. sampai APKL USG sudah. Oke, sampun. Kemarin Oke, kan membetulkan merevisi yang sudah ya, Bapak. baik. Mbak Dia sampai mana Mbak Dia? Saya sampai di analisis isu Pak, tapi baru yang APKL-nya saja. Oh gitu. Baik. Coba yang Mas Fauzan. Izin Pak, saya kan kelompok dua, gitu. Iya, enggak apa-apa. Nanti kan kita mereview. Anjir, saya ke jualan judul dan APKL-nya sudah sampai situ. Sudah sampai APKL ya. Iya. Oke, baik. Baik teman-teman, saya langsung aja mau mereview dari yang sudah dikerjakan. Nanti coba saya carikan sekilas ya. Nanti teman-teman untuk perbandingan gitu, biar ada gambaran. Saya hanya ambilkan aja contoh gitu, enggak apa-apa. Saya coba carikan dulu ya, enggak apa-apa ya.
Coba saya share dulu aja. Saya coba share, saya carikan contoh gitu, biar secara utuh gitu gambarannya teman-teman. Ini misalnya saya carikan yang contoh aja, tidak apa-apa. Apa-apa yang nanti memang harus teman-teman tuntaskan gitu. Ini salah satu contoh. Maka nanti teman-teman sudah harus mulai berpikir karena ini ya memang sebenarnya bimbingan kita yang ini kan hari Senin, tapi ini maju Jumat tidak apa-apa. Sehingga harapannya setelah Senin itu sudah bisa mulai teman-teman mulai dari ini nanti dari cover dulu. Covernya semuanya standar ya nanti ya, mulai ada kata-kata nih, rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, baru ini latsar, terus judulnya apa sesuai judul masing-masing. Ini hanya contoh ini optimalisasi website Journal of Islamic Economic Management and Business bla 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 gitu. Ini yang kurangnya tahun. Nanti teman-teman kalau nulis judul pastikan tahun latsar kita ada gitu. Disusun sebagai apa, oleh siapa, dan seterusnya gitu. Nanti ada lembar persetujuan. Nah, apa saja identitasmu, terus ada di sini peserta latsar, ada coach, nanti ada mentor, nanti penguji, kosongin dulu. Terus di sini kepala Balediklat. Ada lembar pengesahan, setelah seminar nanti disahkan. Isinya siapa? Ya sudah ini. Nama peserta, nama coach, nama mentor, dan nama penguji nanti ada terus kepala balai. Ada pernyataan ini bahwa punyamu itu betul-betul orisinal, artinya betul karya sendiri. Sehingga jangan sampai suatu saat ada pemeriksaan gitu itu plagiat, nanti jadi menyebabkan kekurangan. Buat pernyataan ditandatangani peserta saja. Kata pengantar biasalah nanti seperti ini. Kemudian daftar isinya mulai yang judul, lembar tujuan, bla 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 tadi masuk semuanya, daftar isi, daftar gambar. Memang kita di pembimbingan 1 sampai 2 ini harus selesai di bab 3 dulu sebenarnya. Mulai dari identifikasi, penetapan korisu, kemudian gagasan kreatifnya, metrik rancangan, metrik rekap aktualisasi berakhlaknya, sampai jadwal. Terus kendala ini. Bab 3 itu ini. Harapannya sebenarnya, ya ini karena target kita awalnya Senin, ini kalau belum selesai tidak apa-apa, tapi Senin itu harus sudah jadi gitu. Karena nanti ketika harus diupload di BLC kan harus sudah jadi. Masih ada waktu ini nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sehingga kalau tadi baru sampai isu enggak apa-apa teman-teman. Diagram gambar. Nanti di pendahuluan itu satu ceritakan secara luas tentang SN. Jangan lupa pakai ini. Aturannya Undang-Undang Nomor 20 2023. Kalau mau ditambahi ya PP 17 2021. Baru masuk tentang latsar itu apa gitu. Lihat nanti peraturan kepala LAN. Baru masuk materi latsarnya apa itu ini agenda 234. Kemudian masuk di tempatmu, tempat peserta. Peserta jelaskan sekilas tusi. Baru nanti bagian akhir setelah diceritakan tadi kondisimu, baru harus ada ini paragraf terakhir. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka membuat rancangan judulnya apa, gitu ya, teman-teman. Nanti kalau sudah dikatakan pengantar, kemudian maksud tujuan, jelaskan di sini. Maksud diadakan latsar itu apa, sudah jelas di situ. Tujuannya apa, ada ini. Ini bebas, ini tidak harus 5, minimal 3 sudah boleh gitu. Kemudian manfaatnya untuk organisasi, itu kementerian, untuk unit itu instansimu, untuk stakeholder itu publik yang dilayani, kemudian bagi peserta sendiri. Ruang lingkupnya ceritakan sekilas tentang aktualisasimu. Baru bab 2. Bab 2 itu profil instansi dan peserta. Profil instansi, ceritakan tentang instansimu,
Syukur ini yang belum ada Pak. Nanti kalau bisa paling awal sini ada foto dulu. Foto tempatmu, foto instansi. Kemudian setelah foto ada denah atau alamat. Kalau enggak punya ya nanti di map, kemudian mapnya di screenshot dimasukkan gitu aja. Baru nanti setelah itu dimasukkan juga struktur organisasi dalam bentuk diagram boleh, dalam bentuk ini boleh gitu. Ini posisinya, lokasinya tadi harusnya di depan ya, hanya salah tempat saja, enggak apa-apa. Nah, baru ini dari map boleh, dari kebetulan ini Dian ini pakai drone diambil foto juga boleh, terserah, ini bebas. Enggak aku, yang penting ada. Visi misi tinggal di copy paste yang ada sampai nanti kalau ada tujuan cantuman, kalau tidak ada enggak apa-apa. Termasuk nilai organisasi kalau ada, kalau tidak ada enggak apa-apa. Baru profil peserta. Nama, nih, tempat tanggal lahir, pengaturan jabatan, dan tusinya. Tusinya nanti. Makanya dari kemarin saya selalu tanya, tusinya apa, tusinya apa. Kenapa ini harus nyambung dengan nanti bab 3-nya. Mulai masuk bab 3. Hari ini kalau bisa sebenarnya targetnya teman-teman di bab 3, kalau bisa tuntas. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Nanti identifikasi dan deskripsi isu, ada penjelasan sekilas, baru isu yang diangkat. Isu yang diangkat apa? Masing-masing harus ada data dan fakta. Ini yang di bold ini data fakta ini. Tidak mempunyai bla 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 gitu. Isu 2 harus ada data dan fakta. Tidak adanya apa gitu. Faktanya apa. Isu 3 misalnya ini juga semua ada dijelaskan ya. Data fakta. Isu 4 ada bla bla bla, ini ada semua 55% lulusan bla bla bla, ini data ini. Baru nanti tabel 3.1 ini keterkaitan isu, sumber isu, dan keterkaitan materi. Ini tuh diambil dari LK5 di agenda 3 yang teman-teman kemarin. Kalau sudah seperti ini. Dari isu 1, 2, 3 sumbernya apa? Kalau keterkaitannya Smart ASN bagian yang mana? Nah, ini digital skill misalnya. Oh, ini Smart ASN digital culture. Oh, ini manajemen ASN pengembangan kompetensi dan seterusnya. Oh, ini manajemen berarti peran dan kedudukan gitu. Gitu ya. Baru penetapan core isunya. Mulai dari APKL ada penjelasan sekilas apa itu teknik APKL. Terus ini tabelnya. Isu 1 sampai 5 dihitung jumlah sampai peringkat. Ini ada yang mengatakan jumlah boleh, ada yang mengatakan bobot boleh, sama saja. Terus nanti setelah ini baru dijelaskan USG-nya. Selesai USG, dari USG itu nanti baru masuk ke fishbone-nya. Fishbone itu untuk mengangkat core isunya. Nanti dari main dan seterusnya ini boleh menggunakan yang surrounding, boleh meter, material gitu. Ini harus akibat atau dampaknya harus kalimat negatif. Jangan lupa. Maka harus setelah itu muncul gagasannya. Gagasan kreatifnya apa? Ini. Boleh ini sama dengan judul, boleh. Boleh berbeda tetapi maknanya harus sama. Itu ide kreatifnya. Baru nanti setelah itu matrik rancangannya. Isu ini boleh ditulis 5 boleh, tapi biasanya tidak wajib. Langsung isu yang diangkat. Nama nih, identifikasi isu, langsung ini. Isu yang diangkat, gagasan isu, baru nanti berikutnya adalah tahapan kegiatan. Kolomnya, kolom 1 nomor, 2 kegiatan, 3 tahap, 4 output, 5 keterkaitan core value, kemudian kontribusi. Ada 6 kolom ya nanti ya teman-teman ya. Yang nilai organisasi sudah tidak usah lah, karena ada yang instansi juga tidak punya nilai organisasi. Jadi kita cukup kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 saja gitu ya, jangan lupa. Ingat setiap satu tahapan kegiatan harus ada outputnya. Setiap tahap harus ada outputnya ya. Ini misalnya ada tahap 1, 2, 3, 4, 5 ya nanti outputnya juga harus 5. Bahkan boleh sih satu tahap
outputnya lebih dari satu. Tapi satu tahap harus ada satu itu wajib. Ini. Kemudian penjelasannya kontribusi nilai berakhlak tidak harus semuanya, tergantung, terserah masing-masing. Ini. Setelah ini, jadi nilai akuntabel, kompeten, harmonis, dan seterusnya ini harus direkap. Direkapnya di mana? Nanti ada metrik ini. Metrik, rekapitulasi, nilai berakhlak. Di checklist boleh pakai angka 1, boleh, dan seterusnya. Yang nanti jumlah dari atas ke bawah dan kanan ke kiri harus sama. Justru nanti yang dilihat ini, selama kamu sebulan itu aktualisasinya gimana, gitu dilihat. Baru jadwal, sesuai dengan jadwal yang ada di jadwal pelatihan angkatan 20 ini, baru nanti yang terakhir ini, kegiatan, asumsi kalau ada kendalanya kira-kira apa, antisipasi kalau menghadapi kendala apa. Di sini selesai bab 4 itu. Ini tinggal di copy paste nilai dasar PNS itu. Berakhlak itu dan seterusnya tinggal di copy paste dari materi-materi Latsar ini. Copy paste selesai. Barulah masuk bab terakhir. Bab terakhir itu apa? Tentang penutup. Penutupnya ya biasa, penutup beribuat kalimat yang mengantarkan ke penutup. Dijelaskan juga isunya apa, kemudian judulnya apa, selesai. Yang tidak kalah pentingnya terakhir ini. Jadi ini ya gambarannya ya teman-teman ya, nanti untuk hari ini saknya ndae gitu. Sampai berapa ndak apa-apa, kita konsultasikan dalam bimbingan ini sehingga nanti teman-teman yang kurang mana saya bisa memberi masukan gitu. Mau diurut atau mau yang sudah punya raise hand dulu aja. Karena waktu kita nanti sampai jam 11.30 kan, berarti masih ada 1 jam. Yang tadi, atau dari yang kemarin belum siapa ya? Saya lupa sih namanya. Iya Pak, yang kemarin belum aja dulu. Ya, siapa dulu? 1. Ayo, yang seadanya enggak apa-apa, namanya bimbingan. Bimbingan kan tidak harus komplit. Komplitnya besok terakhir setelah bimbingan yang ketiga. Bimbingan ketiga sudah mau presentasi nanti. Mas Eko sudah belum? Eko Ferdianto kemarin. Sampun. Oh, sudah. Catatan saya tak cari dulu apa. Oh, di sana. Ya udah enggak apa-apa yang belum aja. Mas. Oh ya, Ahmad. Fauzan. Di-share Mas, di-share enggak apa-apa. Yang inti di bab 3 dulu, bab 1 2 itu nanti gampang. Nanti kalau seminar yang diutamakan ya di bab 3. Bab 1 2 itu enggak ada yang tanya biasanya, enggak usah khawatir. Penguji enggak tanya. Gambar instansimu mana itu enggak ditanyakan, enggak usah khawatir. Ayo Mas Fauzan. Mbak Ertin kemarin sudah belum ya? Belum, Bapak. Mbak Ertin atau Mas Fauzan dulu, salah satu. Mas Fauzan siap? Belum, Mbak Ertin siap? Ya, Mbak Ertin Boleh, dulu. Pak. Ya, Mbak Ertin, Ya, silakan. Oke. mohon izin untuk share screen ya, Pak. Ya, share. Mohon maaf, Pak, apakah share screen-nya sudah keluar? Sudah. Oke. Baik, Bapak, ini terkait dengan deskripsi untuk masing-masing isu saya. Di sini ada 5 isu yang saya ambil. Yang pertama ini terkait belum adanya sistem data yang memuat hasil penelitian. Kemudian ada keterkaitannya dulu. Keterkaitannya ini dengan Smart ASN. Karena di sini dengan keberadaan sistem yang terpusat itu akan memudahkan akses, meningkatkan efisiensi kerja, dan memastikan hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi di sini menerapkan digital culture, Pak. Digital culture ya, sebentar.
Apa sih kemarin digital culture itu kemampuan dalam berbudaya itu apa sih? Ini kan Berbudaya. sebentar, termasuk ke dalam semangat saya keberadaan sistem pusat data memastikan hasil pertanyaan saya. Digital culture itu apa sih? Kan dalam rangka digital dalam rangka penguatan karakter bangsa, nilai-nilai Pancasila dan Kebhinneka Tunggal Ika, mencintai bangsa dan negara, mencintai produk gitu. Itu berhubungan enggak? Kalau seperti itu, Belum, tidak berhubungan. pertanyaan saya gini, belum adanya sistem data itu data yang digital apa data manual? Isumu. Oh, data digital, Pak. Nah, Sebenarnya diketik sudah data ada data di. digital, cuman Hmm, tidak terhimpun jadi satu gitu, Pak. Jadi cuma makanya, terfokus pada orang-orang yang punya datanya. ya makanya di nama isumu, isumu di depan yang kolom 2 itu Oke. dipastikan dulu. Belum adanya sistem data digital yang memuat hasil penelitian mungkin secara terintegrasi gitu. Kalimatnya yang Oke. detail sekalian. Nah, gitu. Data penelitian yang secara, nah gitu. Maka kalau itu bicara data digital, pertanyaannya di situ hasilnya optimal, tidak ada sistem penyimpanan. Nah, itu baru digital, tapi karena data digital itu digital safety apa digital Sip. culture? Apa digital scale apa culture apa safety? Lebih dekat kemana? Condong kemana kalau kamu? Hmm, Itu skill ya, Pak, sepertinya. boleh, enggak apa-apa. Karena nanti mau membuat arsip digital toh itu data digital. Oke, baik. Terus yang kedua itu nanti sebenarnya nanti penjelasan yang bawahmu itu nanti masuk di penjelasan deskripsi isu sebelum Deskripsi. ke Oke. tabel. Sebelum ke tabel yang Oke. disertai data dan fakta. Terus nomor dua, Oke, Pak. Ya. Nomor 2, ini isunya adalah terkait kurangnya memanfaatkan visualisasi data untuk diseminasi informasi. Di sini smart kaitannya ASN. dengan Smart ASN. Terus Di sini untuk keterkaitannya, di sini kan kalau visualisasi data bisa berupa mm, infografis, grafik atau dashboard interaktif itu kan bisa lebih mudah pemahaman dalam ya, pemahaman, Pak. oke itu digital skill ya, Dalam bentuk tabel ya. Jadi ya ini masuknya bagus. digital skill. Nanti yang data itu nanti pas penjelasan di deskripsi ya. Oke, ya, siap, Pak. Terus yang ketiga, Kemudian isu ketiga di sini belum optimalnya memanfaatkan data untuk pengambilan kebijakan ataupun keputusan. oke. Itu data secara umum ya, bukan hanya digital ya. Ya, Hmm. ya. Terus Ini masuknya Smart ASN. kalau data secara umum yang juga baik manual digital itu lebih ke smart ASN atau pada ke manajemen ASN? Eh, Manajemen mungkin juga karena Ya, terkait pengelolaan gitu. karena ini bukan bukan digital ansih gitu, tapi pada manajemen ASN itu. Terus penjelasannya apa itu isu ini terkait? Coba terkait dengan smart ASN ya nanti manajemen ASN ya Ya, kaitannya dalam pengelolaan. Tapi pengelolaan. kok penjelasanmu kok langsung keterampilan digitalnya ya? Ya karena tadi saya kaitkannya dengan Smart ASN, jadi di sini saya mengambilnya Boleh. penjelasan terkait Smart Jadi ASN. boleh dikaitkan dengan smart ASN dan manajemen ASN. Boleh dua-duanya, tidak Oh, harus boleh satu. dua-duanya ya, Pak. Oke. Kalau itu yang Nanti mungkin smart, ini tambah lagi yang bawahnya smart ASN, diantar aja. Smart ASN-nya juga ada, manajemen juga ada. Boleh dua. Nah, baru nanti di bawahmu kedudukan kebutuhan organisasi diantar ada penjelasan tentang manajemennya tadi. Nanti pengelolaannya, pengelolaan ya. data. Habis itu kaitkan.
Sebenarnya kalau di situ dalam pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan itu lebih pada pengelolaan ASN boleh dan juga peran kedudukan juga boleh sih. Tapi salah satu aja penjelasannya Oh, nanti. iya. Ya, Pak. Nanti saya tambahkan di sini, Pak. Terus nomor 4 Lebih sekarang. lengkapnya. Untuk nomor 4 di sini saya mengambil isu kurangnya literasi data di kalangan pegawai. Ini tergolong termasuk manajemen ASN karena Boleh, ya. di sini masih sebatas membaca saja tapi belum sampai bisa menginterpretasikan data tersebut gitu, Pak. Oke, berarti apa? Pengembangan kompetensi boleh. Terus yang terakhir. Kemudian yang kelima di sini belum adanya standarisasi format dan indikator data antar unit. Ini termasuk manajemen ASN. Oke, ya. Terus penjelasannya manajemen tentang apa itu? Pengelolaan, Pak. Pengelolaan Oke, pengelolaan ASN ya. Ya. Baik. Sekarang masuk di tapisannya, teknis analisisnya. Di sini untuk tapisan isu yang pertama menggunakan analisis APKL. Di sini saya coba buat scoring yang diperoleh tertinggi ya. Yang pertama di sini ada kurangnya pemanfaatan visualisasi data untuk diseminasi informasi, kemudian belum adanya sistem data yang memuat hasil penelitian, dan belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan ataupun keputusan. Baik, terus USG-nya? Untuk USG-nya di sini setelah saya scoring diperoleh peringkat yang tertinggi yaitu terkait dengan kurangnya pemanfaatan visualisasi data untuk diseminasi informasi. Baik, terus fishbone-nya. Nah, di sini untuk diagram fishbone-nya, untuk main-nya ada kurangnya keterampilan staf dalam mendesain visualisasi data, kemudian belum adanya tim khusus dalam mengelola data dan visualisasi. Akibatnya nanti di fishbone itu kalau bisa yang di atasnya badan ikan itu dikasih ya penyebab gitu ya. Ini ya. Nanti yang di atas kepala dampak atau akibat biar orang baca itu langsung tahu. Apa itu akibatnya atau dampaknya apa itu? Oh iya Pak, siap. Kemudian ini untuk materialnya ada data tidak lengkap atau tidak valid dan juga keterlambatan memperoleh data yang terbaru atau kurang update. Kemudian metodenya, di sini ada proses pengumpulan data yang belum terstandarisasi dan tidak ada SOP pembuatan dashboard ataupun infografis. Dan untuk nilainya atau lingkungannya di sini belum adanya pemahaman terhadap pemanfaatan dashboard dan juga prioritas kerja lebih terfokus pada laporan manual. Di dashboard ya, jadi itu penekanannya di milieu ya. Dashboardnya ya, itu ya, belum ada dashboard. Ya, Oke, udah bisa. Sekarang kepalanya apa itu akibatnya? Nah, di sini akibatnya jadi kurangnya pemanfaatan visualisasi data untuk diseminasi informasi. Oke, kurang visualisasi. Gagasanmu apa untuk penyelesaian itu? Maka nanti untuk isu yang isunya yang diambil tadi kurangnya pemanfaatan visualisasi, dan untuk gagasannya di sini pengembangan sistem dashboard visual dan laporan infografis sebagai media diseminasi informasi yang interaktif. Oke, ya gagasannya itu terus kegiatan ya. Nah, untuk tahapan kegiatan ini sebenarnya masih proses Pak, belum saya lengkapi secara ini. Syukur nanti kalau sudah nanti yang tabel itu langsung diganti tabel yang 6 kolom tadi langsung. Kalau sudah di RA ya itu langsung nomor kegiatan, tahap kegiatan, output berkaitan dengan berakhlak yang katanya kontribusi terhadap visi misi organisasi. Sampai situ ya, yang nilai enggak usah. Coba itu aja sekilas dibaca. Untuk kegiatan yang pertama di sini melakukan identifikasi kebutuhan visualisasi data. Jadi data apa yang mau divisualisasikan. Untuk tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor untuk membuat rancangan kerja dan wawancara dengan peneliti ataupun pustakawan terkait jenis data yang perlu divisualisasikan. Kemudian yang kedua, mendesain konsep visualisasi data. Di sini membuat sketsa awal desain visualisasi dan juga menyesuaikan konsep dengan kebutuhan dan standar organisasi. Kemudian kegiatan yang ketiga, mengembangkan prototype
atau di dalam hal ini berarti dashboardnya, dashboard Dashboardnya ya. visualisasi data ya. Nah, di sini Oke. membuat dashboard menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Kemudian mengintegrasikan data contoh ke dalam prototipe tersebut. Dan yang keempat, melakukan uji coba visualisasi data. Nah, di sini untuk tahapannya ada menguji prototipe bersama pengguna dan mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan. Dan yang kelima, di sini ada implementasi dan publikasi visualisasi data. Untuk tahapannya ada memfinalisasi visualisasi data dan mempublikasikan visualisasi pada media diseminasi informasi. Itu terakhir ya. Ya, Ada proses monep nggak? Proses monitoring evaluasi kegiatan 6. Di mana letaknya? belum saya tambahkan. Nah, itu bisa ditambahkan. Tapi pastikan nanti cukup waktumu selama sebulan. Oh, iya, Pak. Nah, harus ada itu. Itu belum ada. Iya, nanti saya perbaiki kembali untuk masih Pertanyaan kurang. saya di tempatnya Mbak Ertin, di Litbang itu sudah punya TV besar untuk display itu belum sih? Di depan, di atasnya anu office itu, di atasnya meja Belum tamu di ada, depan belum ada. belum ada, Pak. Iya. Dan nanti mau dibelikan enggak sama Pak Nanang? Mbak Ertin minta enggak untuk displaynya? Apa untuk Enggak. displaynya? Kalau ini kan nanti dipublish ke web saja sih, Pak. Nanti mungkin Oh gitu. Enggak link publishnya nanti bisa disebarkan gitu, Pak, untuk bisa diakses banyak pengguna. Oke. Berarti enggak di display di front office itu ya, pakai Oh, TV LED enggak. yang besar itu ya. Oke, berarti enggak memerlukan anggaran ya. Nanti kalau dipublish di web atau dipublish di sosial media gitu ya, berarti ya. Iya, betul. Oke. Ya, bagus lah, cukup Mbak Farate. Nanti langsung bab 3 disusun ya, mulai deskripsi isu, bla 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 sampai jadwal. Oh yes, Pak. Nanti saya lanjutkan lagi. Ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya. Tadi Mas yang belum Mas Eko Ferdianto? Saya sudah Pak kemarin. Oh sudah. Yang belum siapa sih? Yang belum? Mbak Mas Dian. Faisal? Mas Faisal Saya belum, sudah? Pak. Oh, Mas Iya, saya Faisal belum. Ya, Faisal Rifai. Iya, share screen ya, Pak. Oke. Dari atas, Mas. Iya, Pak. Izin memaparkan deskripsi isu. Di sini ada 5 deskripsi isu saya. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi prosedur pernikahan bagi calon pengantin. Oke. Itu masuknya semata ASN. Untuk deskripsinya, pemanfaatan media sosial oleh pegawai KUA dalam menyampaikan informasi prosedur pernikahan masih terbatas, baik dari segi frekuensi, konten maupun strategi penyebaran. Informasi yang tersedia belum dikemas secara menarik dan interaktif sehingga tidak mampu menjangkau seluruh calon pengantin. Oke, digital skill ya. Digital skill ya, benar. Terus yang kedua, rendahnya pemahaman calon pengantin tentang prosedur nikah. Ini masuknya semata ASN. Karena banyak calon pengantin yang belum memahami secara jelas tahapan persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Kondisi ini sering menyebabkan keterlambatan pengumuman berkas dan jadwal akad dan bahkan pembatalan layanan. Penyebab antara lain minimnya sosialisasi yang efektif, penggunaan media komunikasi yang terbatas, serta informasi yang tersedia belum dikemas secara sederhana dan mudah diakses. Sebentar, penyebabnya Catin belum, penyebabnya masih banyaknya Catin yang tadi belum memahami itu siapa penyebabnya? Berarti masyarakatnya, Pak. Calon pengantin. Nah ya, kok dia tidak memahami karena apa? Apa karena KUA-nya
Coba Karena bagian belakangmu tadi KUA apa tadi? KUA. Mm-mm. Karena di calon pendaftaran di KUA itu masih lewat apa ya, Mudin itu Pak. Manual ya. Secara manual, belum ada yang lewat SIMKA atau online, itu belum ada. Nah ya itu belum karena belum disosialisasikan atau belum karena sudah disosialisasikan tapi captennya yang tidak mau, yang tidak paham. Belum ada sosialisasi juga sih. Oh itu mana Hmm, kalimatmu yang belum ada sosialisasi di mana di keterkaitan tadi? yang atas. Mana? Masukkan harusnya Mas. Misalnya Masuknya di sini gini, ya Pak. ya misalnya gini, banyak Hmm, calon pengantin atau caten yang belum memahami hmm, secara tahapan persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan di kalangan karena belum ada sosialisasi gitu. Jadi penyebabnya itu kita, bukan kita hmm, menyalahkan masyarakat gitu loh. hmm. Berarti sama Mana? atasnya Pak. Yang atasmu gimana tadi? Sosialisasi Pak. Hmm. Tapi pakai media sosial. Tapi makanya di sini bisa disebutkan yang sosialisasi tanpa media sosial ya boleh. Kalau Hmm, seperti itu di isu nomor 2 itu menyalahkan masyarakat. hmm, Nah itu di depan itu ada enggak papan gitu persyaratan pendaftaran captain, terus alurnya gitu ada enggak? Diagramnya dari satu ke dua, dua ke tiga, tiga empat itu ada enggak? ada tapi kayak pamflet itu, pamflet besar itu. Sampai besar Nggih. ada enggak? Enten Hmm. depan. Itu sebenarnya itu ya sarana sosialisasi. Hmm, Boleh kalau kamu mau itu, tapi Smart ASN bagian mau digital skill juga. Itu digital skillnya siapa? di calon pengantin. Wah, nyalahkan Ya, lagi masyarakat. masyarakat tidak boleh kita itu menyalahkan Hmm, yang kita layani. Justru kenapa mereka seperti itu? Karena pelayanan kita yang kurang. hmm, Kurang itu karena apa? Mungkin kurang sosialisasi, mungkin kurang sarana prasarana yang dibutuhkan untuk itu. Coba renungkan kembali deskripsi keterkaitannya itu. Kalau isumu tidak apa-apa, nomor 2 itu belum pemahaman calon yang kurang. Tapi pertanyaannya, siapa penyebabnya? hmm. Harus kita. Ya, berarti kurang sosialisasi gitu. Nah, misalnya mau seperti itu enggak apa-apa. Kurang sosialisasi dalam bentuk banner atau dalam bentuk spanduk atau dalam bentuk apa gitu. Hmm, Nah, nanti kalau seperti itu berarti karena itu manual lebih berkaitan pada manajemen ASN. saya. Bagian mana? Bagian peran kedudukan gitu misalnya. Tapi kalau Hmm, sosialisasimu jalan digital itu sama dengan nomor 1 nanti. iya, iya, iya. Coba direnungkan ya, nanti Iya. diedit. Yang ketiga apa yang ketiga? Rendahnya literasi digital pegawai KUA Kecamatan Tawangsari. Ya itu masuk kalau itu bisa Iya, di maksudnya situ. Smart ASN. Oke, terus yang keempat apa? Yang keempat, belum optimalnya layanan bimbingan perkawinan karena Oh, terkendala waktu oleh calon pengantin. bin ya. Bimbing Itu di berarti manajemen ASN, pengelolaan layanan publik ya. pengelolaan dari KUA-nya. Iya. Hmm. Peran ASN-nya di mana? Harusnya lebih pada peran itu sebenarnya. Operan. Heeh, daripada perencanaan program. Perencanaan program itu apa masuk dalam manajemen ASN kita, Pak? Ada berapa? Ada 5 loh kemarin. Peran kedudukan, kode etik, kode perilaku, kemudian hak kewajiban, sistem merit, dan pengelolaan ASN. Ayo disesuaikan aja. Kalau program itu nanti masuknya di mana? Lebih pada peran kedudukan ASN kalau saya sarankan. Ya, baik. Yang Iya. kelima nanti diedit lagi. Sebelum masuk rancangan nanti direnungkan lagi ya, Mas Iya. Faisal ya. Iya. Yang kelima terus Yang sekarang. kelima, terbatasnya data pencatatan perkawinan dalam bentuk digital. Oh, data digital ya. Iya, data digital. Ini Smart Smart ASN. ASN. Oke. Iya. Baik.
Terus berikutnya sekarang. Berikutnya terkesan isu memakai APKL. Mm-mm. Untuk peringkat pertama, nomor pertama, kurangnya pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi prosedur pernikahan bagi calon pengantin. Ya, terus Kalau USG-nya. kalau USG-nya sama. Untuk peringkat pertama juga nomor 1, kurangnya pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi prosedur pernikahan bagi calon pengantin. Responmu sekarang. Respon. Mm. Responnya dari manusia atau SDM pegawai belum terlatih dalam penggunaan media sosial. Mm. Kurangnya pemahaman strategi komunikasi digital. Oke. Metodenya tidak ada SOP khusus untuk sosialisasi via Mm-mm. media sosial. Yang kedua, proses sosialisasi lebih fokus pada tatap muka daripada daring. Teknologi, akun media sosial dakwah kurang efektif atau dikelola tidak konsisten. Yang kedua, tidak memanfaatkan aplikasi desain dan editing modern. Untuk Coba materialnya, sebentar saya tanya, apa bedanya material dengan teknologi? Material itu ya bisa berwujud teknologi, teknologi. bisa berwujud manual. Yang keempat apa Hmm. sih? Kalau kita menganalisis respon, metode, material, dan value atau lingkungan. Jadi material itu sama teknologi itu material maksudnya. Hmm. Berarti Baru ini nanti, lingkungan, Pak. iya. Kalau kita bicara di situ materi itu masuknya material juga. Kemudian akun media sosial itu juga material. Hmm. Teknologinya diganti material dulu biar nanti bisa membedakan. Nanti yang keempat diisi milieu itu lingkungan. Itu akun betul, akun itu merupakan material. Lingkungan itu apa? Misalnya tadi di KUA belum ada banner atau apa gitu, itu misalnya gitu. Atau bannernya kurang bisa dipahami gitu. Di situ belum ada misalnya peta alur pendaftaran gitu. Kan, nah nanti yang dominan yang mana misalnya gitu. Kalau dominanmu di materialnya berupa teknologi tadi, maka kepalanya itu untuk menjawab itu. Iya. Jadi kalimatmu di material nanti dibuat kalimat negatif ya, kurang aktifnya gitu. Kurang aktifnya pengelolaan. Nah, gitu bahasanya itu pengelolaan sosial media di KUA. Atau karena tidak konsistennya gitu. Yang dikelolanya dihapus saja. Satu kalimat negatif gitu loh. Kurang aktifnya pengelolaan akun media sosial di KUA. Sudah titik gitu aja. Nah, gitu aja cukup lebih efektif kalimatnya. Terus sekarang kepalanya karena kurang aktif tadi, maka Kurangnya pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi prosedur pernikahan. kurangnya kurang aktif sehingga akibatnya kurangnya pemanfaatan media sosial. Itu nanti kurangnya pemanfaatan media sosial untuk sosial. Ya itu boleh sih sebenarnya. Tapi coba kalimatnya dirasakan yang enak. Yang penting penyebab dan akibatnya itu ada Mas, ada sinkronisasi gitu, ada terhubung kaitan gitu. Ya, itu kok bahasamu itu lebih pada ya, pada penyebab ya itu ya. Kalau kurangnya pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi prosedur itu sebenarnya penyebab loh itu. Sehingga kalau seperti itu akibatnya
Nah, isu yang diangkat tadi apa, Mas? Itunya gitu Korp. Pak. Hmm? Jadi nanti Coba pemanfaatan media sosial. kurangnya pemanfaatan media sosial. Ya udah, coba dulu aja itu nanti dilanjutkan. Coba tahap kegiatanmu apa sekarang? Gagasan gagasannya Nanti anu ya, Mas. Semua kegiatan yang nomor 1, 2, 3, 5 dan seterusnya itu harus berupa kalimat atau kata kerja loh ya. yang satu enggak. Misalnya persiapan gitu berarti ya melakukan persiapan apa gitu Enggak. kegiatannya. Misalnya yang kedua itu apa? Pembuatan. Pembuatan materi sosialisasi. Nah, langsung aja membuat materi atau menyusun materi sosialisasi gitu ya. Terus tahapanmu berikutnya apa? Masing-masing apa coba disampaikan. Oke, yang pertama persiapan itu melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk Hmm, mendapatkan tujuan kegiatan. Yang ya, kedua, mengidentifikasi platform media sosial yang paling digunakan calon pengantin. oke, boleh. Yang ketiga, mengumpulkan informasi lengkap mengenai prosedur pernikahan sesuai regulasi terbaru. Ya, Yang keempat, menyusun rencana konten sosialisasi. hmm. Oh ya, nanti tahapan-tahapannya tuh ya, oke. Baik, Ya, udah ya, nanti pastikan nanti langsung dimasukkan di tabel yang 6 kolom itu ya, Mas ya. Kolom 1 nomor, kolom 2 kegiatan, kolom 3 tahapan, kolom 4 output, kolom 5 keterkaitan dengan berakhlak, dan nanti kolom yang terakhir kontribusi terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Baik, cukup Mas Faisal ya. Pak. Silakan direvisi nanti yang akan datang sudah komplit 3 bab Ya, gitu nanti. Pak. Terus, Pak. Ya, yang belum lagi siapa ya yang belum ya? Kalau yang belum sudah semuanya Saya, ya. Pak, Diah Prima. Oh, Mbak Ya, Dia, ya Mbak Dia. izin share screen ya, Pak. Oke, Mbak Dia. Oh. Ya. Ya. Berikut untuk deskripsi isunya, Pak. Oke. Ada pengantar deskripsi ya. Ya. Oke, terus sekarang isunya. Isunya yang pertama, belum optimalnya penggunaan website Prodi. Hal ini dibuktikan dengan pembaruan informasi tidak dilakukan secara rutin dan dokumentasi kegiatan belum sepenuhnya terasipkan secara digital. Dapat dilihat dari website program studi bahwa pada bulan Juli sama sekali tidak ada pembaruan berita. Oh ya, itu fakta ya itu Ya. ya. Oke. Kemudian yang Yang kedua, kedua. belum jelasnya beberapa dokumen RPS di program studi. Jadi masih ada beberapa dosen yang belum memiliki RPS yang jelas Oh dan gitu ya. terstruktur. Itu fakta Yang ya. ketiga, Kira-kira sebentar. ya, Kalau menyebut beberapa itu bisa ditunjuk dengan jumlahnya berapa, yang sudah berapa, yang belum berapa gitu enggak? oh bisa Pak seharusnya. Nah, itu Iya. data, itu Oh ya, bagus baik kalau Pak. itu. Jadi real nanti. Jumlah, oh ya. Jumlah dosennya berapa, yang sudah punya RPS berapa, yang belum berapa gitu. Oh baik Pak. Atau dari mata kuliahnya ada berapa, yang sudah ada berapa, yang belum berapa gitu. Oh baik Pak. Itu lebih real. Terus lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga, belum terlalu aktifnya media sosial Instagram program studi. Jadi faktanya adalah bahwa konten masih begitu terbatas ditambah dengan minimnya interaksi di kolom komentar. Jadi Ya, kebanyakan di kolom komentar itu masih nol. gitu ya, itu bisa menjadi data itu. Baik, terus. Kemudian yang keempat, belum adanya akun media sosial TikTok yang lebih fleksibel bagi mahasiswa. Oh, Ya. itu Jadi bagi seluruh mahasiswa atau TikToknya untuk prodi, Prodi? Pak. Oh, Jadi ya, TikToknya Prodi. iya. Jadi kalau gitu coba Oh, ya. kalimatnya ketiga dulu, isu Oh, tiga ya. dulu. Naikkan Isu dikit, 3. naikkan dikit. Oh, ya. Belum terlalu aktifnya sosial media. Itu sudah ada ya kata Prodi ya, ya sudah. Iya, Oke. yang keempat ini, Pak. 4.
Sekarang Pak. Belum adanya akun media sosial TikTok yang lebih fleksibel bagi mahasiswa. Itu TikToknya Sama, Prodi, iya. nah sama diberi TikTok Prodi Oh, gitu, oh biar iya, kelihatan. Nanti oh dikirain iya. punya mahasiswa. TikTok, nah gitu. Prodi. Ya. Jadi Yang belum ada. tadi yang bagi mahasiswa enggak apa-apa di Oh, atas itu. Punya prodi tapi diperuntukkan mahasiswa, atau itu oh, maksudnya? ya, Enggak apa-apa bagi mahasiswa. ya, ya. Oke. Jadi di saat prodi lain sudah punya TikTok, program studi sastra Inggris belum memilikinya, Pak. Oke, ya Ya. betul. Terus Kemudian belum yang terupdate-nya kelima. penyimpanan di drive atau bahkan tersedia. Jadi di Hmm, drive program studi itu saat kita mencari SK atau surat tugas itu belum hmm. lengkap, Pak. Bahkan terakhir di tahun 2023 atau 2024. Jadi di 2025 itu belum ada. Nah, itu jadikan data aja. Oh iya. Yang ada baru 2023 Oh 24 gitu. itu. Ya, tambahan di situ nanti. Jadi datanya atau realitanya boleh. Data Oh dan iya. data garis miring fakta atau itu. Oh iya. Baik. Iya. Terus Kemudian keterkaitan. keterkaitan isunya yang belum optimalnya penggunaan website program studi itu masuknya di Smart ASN dan keterkaitan isunya ada digital skill dan digital culture. Oke, itu web ya, itu kaitannya web boleh. Terus yang kedua. Yang kedua, belum jelasnya beberapa dokumen RPS di program studi itu manajemen ASN, Pak. Hmm. Sebenarnya tadi belum jelas, Pak, belum ada tah yang punya isu tadi yang nomor 2 tadi. Tadi itu Coba ke atas dulu sebentar. belum jelasnya. Di Oh, beberapa dosen itu belum memiliki atau ganti hmm. kalimat aja ya, Pak. Kalimatnya itu masih Oh, masih ambigu, membingungkan. iya. Coba realitanya tadi apa sih tadi dari berapa? Beberapa dosen belum memiliki RPS Hmm. yang jelas. Jadi belum, ya kalau gitu kepemilikan, belum jelasnya kepemilikan dokumen gitu nanti. Oh iya. Belum jelasnya kepemilikan dokumen RPS oleh dosen gitu di program studi di prodi gitu. Nah, Ya, gitu jadi lebih dosennya nanti. Terus yang ya, baik. balik ke kolom tadi disesuaikan aja. Oh iya. Tinggal copy nanti ya. Terus yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga, belum terlalu aktifnya media sosial Instagram program studi. Oke, Itu termasuk digital skill, digital culture, Pak. bisa, bisa. Ya. Lalu belum adanya akun media sosial TikTok, masuk digital Mhm. dan digital culture. Oke, Oke. TikTok ya, akun Iya, TikTok. Boleh ya. belum. Terus yang kelima apa? Lalu belum terupdate-nya penyimpanan di drive atau bahkan tidak tersedia. Itu termasuk Mhm. digital skill dan digital safety. Oke, Drive ya, seperti masuk ya. Terus Kemudian analisis isu Pak yang ya, APKL. artikelnya langsung tabelnya. Iya, seperti ini Pak. Mhm. Jadi nomor satu belum optimalnya penggunaan website program studi. Nomor duanya ada dua Pak, di belum jelasnya beberapa dokumen RPS dan belum terupdate-nya penyimpanan di drive. Boleh enggak apa. Yang penting nomor Oh satunya ya, jangan dua nanti. oh ya baik. Siap. Ya. Terus Kemudian di USG. US-nya yang USG belum saya masukkan di bab 3 Pak karena memang belum ada pengantarnya. Jadi Oke, masih itu ya. seperti ini. Iya, Tabelnya saja enggak apa, tabel iya, USG. tabelnya ya berikut tabelnya Pak. Mhm. Sudah terlihat. Terus yang peringkat 1 USG apa berarti? Belum Itu belum optimalnya penggunaan website program studi. Oke, turunkan lagi. Naikkan, naikkan. Baseline-nya mana baseline-nya? Fishbone-nya
Ini Pak. Ya. Ada metode, manpower, Leo, dan material. Yang paling penting Belum adalah, muncul. oh, Di share-nya Kak, belum ada oh share-nya. iya Pak. Responnya. Oh, sebentar Pak. Hmm. Di stop Saya dulu. share ulang ya Pak. Oh iya. Iya. Oh iya. Ya, berikut fishbone-nya Pak. Oke, besarin dikit biar saya baca. Ya, coba manpower-nya tidak ada admin web. Oke. Kemudian tambahan. Dari 4 itu yang paling dominan mana Mbak Dian? Yang konten berita jarang diperbarui. Konten berita Iya. jarang diperbarui. Oh, berarti ya materialnya ya. Iya, materialnya. Oke. Maka dampak atau akibatnya belum optimalnya penggunaan web. Penggunaan website Oke. program studi. Boleh. Sekarang gagasanmu apa? Gagasan kreatifnya. Gagasan saya ini Pak. Optimalisasi. Optimalisasi website program studi Sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga melalui perbaikan konten sehingga menjadi pusat informasi yang efektif. Oke. Baik, kegiatannya apa sekarang? Ada 4 Pak. Hmm. Yaitu identifikasi kebutuhan. Di situ terbagi 3, mengkonsultasikan dengan mentor. Oke. Kemudian mengkaji isi halaman website saat ini dan mengidentifikasi halaman yang minim konten. Kemudian ada Itu perencanaan. sebentar, mengkaji isi halaman web. Bagian mengkaji fitur-fiturnya gimana kalau fitur webnya? Fitur webnya saya bandingkan dengan prodi lain sudah sama sih, tidak ada yang ya perlu. udah. Iya. Ya sebenarnya kalau bisa sebelum kita Iya. bicara konten web di halamannya, kita bicara dulu dari besar mengerucut gitu, dari fiturnya secara umum gimana, sudahkah standar? Artinya standar itu bisa dibandingkan dengan fitur web di prodi lain gitu. Baru nanti dikaji halaman yang punya prodi kita gitu. Setelah itu baru nanti diidentifikasi mana halaman yang kontennya belum maksimal tadi gitu. Berarti nomor 2 itu fitur website dulu ya Pak Iya, yang dikaji. Oh iya. menganalisis atau menelaah fitur web di prodinya bahasa Inggris gitu. Oh iya. Terus yang kedua, perencanaan konten. Di situ ada menyusun timeline update konten karena selama ini belum ada jadwal update-nya, Pak. Perencanaannya hanya timeline atau Iya, ada yang lain lagi selain timeline? Timeline aja sih, Pak. Oh, gitu. Iya, jadi misal seminggu sekali harus update berita atau bagaimana begitu, Pak. Oke, ya. Terus yang ke Kemudian pengisian konten mungkin setiap minggu bisa menambahkan arsip berita atau dokumentasi kegiatan dan konten unggulan mahasiswa, dan kemudian adalah menambahkan foto atau video dari kegiatan prodi. Ya. Karena selama ini masih jarang adanya foto atau video. Visualisasi ya nanti pokoknya ya. Iya. Itu nanti ada petugas PIC khusus apa yang melakukan Mbak Dia sendiri? Ini nanti sama salah satu dosen yang memang memegang website prodi, Pak. Oh ya, PIC-nya ya, berarti ya kerjasama Iya. kolaborasi dengan Dosen PIC ya. senior, iya. Oke, baik. Yang keempat? Yang keempat, pemeliharaan dan evaluasi, memantau update konten secara rutin sesuai timeline, apakah sudah sesuai jadwal. Kemudian mengevaluasi efektivitas dan daya tarik konten berdasar feedback dan data analitik website. Jadi apakah setiap minggunya ada peningkatan orang yang membaca atau tidak gitu sih. Lalu yang terakhir melakukan penyesuaian konten sesuai kebutuhan dan perkembangan program studi. Ya, itu yang terakhir. Yang kelima ada, kegiatan 5 apa? Tidak ada Pak, hanya sampai 4. Ya kalau seperti itu, kegiatan 4 itu ya anu aja langsung monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi.
Monitoring kan memantau, Oh iya, kemudian mengevaluasi itu. Baik, cukup Mbak Tia. Saya iya, kira sudah bagus terima ya. kasih Pak. Ya, nanti harus bab 3-nya harus komplit ya. Oh Pertemuan iya, yang akan baik Pak. datang syukur sudah bab 1, 2, 3. Baik Pak, terima kasih. Baik, ya oke Pak. Berikutnya yang belum siapa ya? Kalau yang belum semuanya sudah, bagi Saya yang belum, Pak. oh ya silakan Bisa. Mas. Oke, di-share ya. Sudah terlihat, Pak. Belum, masih proses. Oke. Dibesarin dikit Mas. Kecil sekali saya lihatnya. Dah, silakan Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak tadi terlewat informasinya Iya, karena cukup padat untuk hari ini kegiatan iya, di enggak KUA. apa-apa. Iya. Eh, Untuk saya sendiri, kami di penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Weleri Kendal Ya, yang langsung ke ada isu 5 ya. isu gitu. Ada 5 isu, Mm-mm. yaitu yang pertama belum optimal pemanfaatan media sosial sebagai sarana akses informasi layanan sebagaimana di KUA Weleri. Oke, ya. Terus belum optimal penggunaan SIM-kah masyarakat belum melakukan Langsung aja, langsung keterkaitannya dengan agenda 3 dulu. terkaitnya. Jadi ASN perlu untuk sumber isu adalah smart ASN. ASN Mm-mm. perlu mengembangkan kemampuan digital yang efektif dengan memanfaatkan media sosial untuk penyebaran informasi layanan secara cepat, transparan, dan mudah diakses Oke, sudah masyarakat. ada penyebaran informasi ya. Oke, nyambung. Apa itu digital skill ya. Terus yang kedua. Kemudian belum optimalnya penggunaan SIM-kah oleh masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran nikah secara online. Masuk dalam Oke. smart ASN, ASN perlu memiliki keterampilan digital untuk mengedukasi masyarakat menggunakan aplikasi SIM-kah Mm-mm. sehingga proses pendaftaran menjadi lebih efisien dan Oke, terdokumentasi. digital skill ya. Ya. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya layanan pemeriksaan perkawinan calon pengantin dan wali. Masuk dalam manajemen ASN. ASN belum meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan perbaikan SOP, efisiensi waktu dan koordinasi antar petugas. Ya, masuk ke dalam peran dan ketertiban Ya, ASN. boleh. Terus yang ketiga. 4. Belum ya. optimalnya keamanan data perkawinan atau arsip di KUA Weleri. Masuk ke dalam smart ASN, ASN perlu memahami menerapkan prinsip keamanan digital untuk data pribadi masyarakat sesuai dengan Digital regulasi. skill. Ya, digital skill. Betul. Digital safety. Safety ya. Oke, terus yang kelima. Kemudian, kelima, belum terukurnya mekanisme survei kepuasan layanan masyarakat di KUA secara berkala dan terukur untuk peningkatan kinerja pelayanan di KUA. Oke. Manajemen ASN, masuk. ASN belum menerapkan evaluasi berkala melalui survei terukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam dan perbaikan kinerja layanan. Masuk ke peran dan kedudukan ASN. Oke. Kemudian lapisan isunya untuk APKL. Ya. Untuk yang pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai akses informasi dan layanan perkawinan di KUA. Baik, langsung yang Nomor berikutnya. 2, Cukup ya, langsung USG-nya. USG-nya nomor Sama pertama ya. belum optimal, sama. Kemudian Responnya. kesimpulan analisis. Kalau isu yang diangkat itu, terus responnya. Orang kurangnya motivasi dan kesadaran pentingnya informasi digital untuk pelayanan. Yang paling berpengaruh salah satunya itu Pak, untuk mainnya orangnya. Nanti mainnya di anu ya Mas Faiz ya, mainnya di bold ya, atau ditandai gitu, bahwa itu yang paling dominan itu penting. Baik, terus di kepalanya? Enggak jadi berakibat pada belum dampaknya optimalnya penggunaan belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana akses informasi dan pelayanan kawinan.
Gagasanmu sekarang? Kemudian gagasan tadi, optimalisasi penggunaan media sosial sebagai sarana akses informasi dan layanan di Kecamatan Leri. Optimalisasi. Kegiatannya Oke. ada Ada 5 ya. 5, menentukan platform dengan Platform pertama medsosnya ya. diskusi, riset, diskusi Konsultasi dengan ke mentor ya. mentor, Oke. melakukan riset Instagram ataupun TikTok dan medsos lainnya, kemudian mengevaluasi hasil dan memilih platform. Kemudian yang kedua, membuat akun resmi media sosial. Nanti sebentar saya tanya dulu. Akunnya ini untuk pribadi Mas Faiz apa KUA? KUA. Diberi tuh di situ nanti misalnya melakukan riset platform itu ya KUA-nya munculkan. Nanti kalau seperti itu kesannya akun KUA gitu aja. Nah, itu. Nanti semua dilihat ya untuk KUA ya nanti ya. Oke, terus yang kedua apa yang kedua? Membuat akun resmi media sosial KUA. Nah, gitu. Menentukan nama akun, jenis platform, dan gaya komunikasi. Oke. Membuat akun, menentukan profil, dan menulis bio. Kemudian yang terakhir memastikan informasi yang tercantum akurat. Nanti tiap kata-kata akun itu tambah akun KUA ya, Mas Faiz ya. Dan yang ketiga, desain dan mengunggah konten yang menarik. Membuat kalender konten mingguan. Dasar kebutuhan layanan KUA dan momen-momen tertentu. Bisa mengunggah konten secara rutin sesuai jadwal, kemudian mengecek kualitas visual dan isi konten yang akurat. Ya, baik. Selanjutnya, mensosialisasikan akun media sosial kepada masyarakat. Menyusun strategi promosi akun melalui berbagai kanal offline, online. Itu bisa di-share di grup-grup yang ada di rekan-rekan kerja di KUA. Kemudian melibatkan rekan kerja, calon pengantin atau stakeholder dalam penyebaran informasi. Biasanya saat tadi sudah ada pemeriksaan ataupun bimbingan perkawinan, itu biasanya kita ajak langsung untuk memfollow akun media. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir monitoring evaluasi, menentukan indikator kinerja akun KUA bulanan atau mungkin nanti mingguan lebih detailnya. Tapi mingguan juga enggak apa-apa nanti. Mingguan gitu. Jadi tidak harus mingguan enggak apa-apa, boleh nanti bulanan, triwulan gitu. Yang penting tapi selama ini nanti dalam praktekmu ya mingguan karena hanya sebulan. Tapi kalau tindak lanjut baru nanti boleh tindak lanjut dalam bulanan atau triwulan gitu. Terus melaksanakan monitoring dan membuat laporan berkala. Terus melakukan revisi konten dan manajemen akun berdasarkan hasil evaluasi yang ada. Oke, ya sudah bagus Mas Faiz. Terima kasih. Mas Faiz Uridun Nazah. Ada lagi yang belum? Silahkan, kalau belum ini kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Kalau enggak ada nanti teman-teman diskusi biar saya juga bisa memastikan bahwa nanti paling tidak yang penyusunan rancangan itu pastikan pertemuan masih pembimbingan 1 kali lagi ya dengan saya ya. Saya berharap bab 1, 2, 3 sudah selesai. Syukur sudah mulai cover gitu. Biar nanti enak. Saya pernah nge-share di kelompok contoh enggak sih? Sudah Pak, kemarin jenengan kirim Google Drive. Berarti sudah ada gambaran. Oh iya, sudah ada gambaran ya itu ya berarti ya. Silakan disesuaikan dengan tusi masing-masing. Oh, kalau penghulu, lo lihat contoh penghulu gimana. Yang teman-teman di kampus gimana, yang guru, penyuluh gitu. Biar nanti enak. Langsung fokus pada masing-masing gitu ya. Ada yang belum?
Ada yang sudah mencoba bab 3 komplit gitu, boleh ditayangkan. Nanti saya beri masukan. Ini yang terakhir kalau ada. Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh ya, enggak apa-apa, Mas Arif. Oke, kan punya saya ini kan untuk untuk ininya yang saya angkat isunya itu belum adanya media digital untuk mengetahui survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di keuangan luar. Oke. Nah, untuk gagasannya itu kemarin saya menuliskan optimalisasi media digital survei kepuasan masyarakat. Nah, sedangkan ini kan belum ada nih Pak isunya. Sebentar, rencanamu untuk optimalisasi Apakah itu tepat untuk kata-kata optimalisasi? Ya, optimalisasimu itu rencanamu menggunakan platform apa? Apa Migog misalnya, apa Digital. Iya, digital itu ada namanya dulu, apa namanya? Bisa misalnya Google Drive gitu yang paling gampang, atau menggunakan platform aplikasi apa gitu. Boleh ditayangkan enggak apa-apa Mas Arif sekilas. Nanti kita lihat. Di-share Mas Arif sebentar aja. Biar kelihatan nanti. Rencanamu itu platformnya apa itu untuk surveinya? Bisa Mas Arif? Kelihatan bukan ya Pak? Belum. Share dulu. Belum. Ya, silakan belum dimunculkan, Mas. Ya, dari atas, Mas, dari atas. Oke. Dari atas. Ya. Dari sini ya, Pak. Oke. Apa isi? Ya. Baca aja. Untuk yang saya angkat kan belum adanya media digital untuk mengetahui survei kepuasan masyarakat terhadap Oke, terus? di keuangan. Sekarang langsung di Mas, di Facebookmu Mas. Facebookmu langsung. Nah, untuk Facebook. Ini. Nah, ini kemarin untuk Facebooknya ini untuk mainnya ya. Yang saya angkat dari mainnya. Apa itu? Kemampuan pegawai dalam membuat dan mengelola survei online. Pembuatan survei online ya. Keywordnya pembuatan survei online ya. Oke, sekarang kepalanya. Kepalanya ini belum adanya media digital untuk mengetahui survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di keuangan. Secara online-nya dimunculkan ya. Di mana posisinya? Jadi belum adanya media digital untuk mengetahui survei. Iya, survei online. Media digital secara online. Nah, gitu boleh, media digital secara online. Oke. Tambahkan langsung di situ aja. Terus gagasanmu. Ini gambar ya, Pak. Tidak bisa saya. Yuk, dicatat lah, dicatat. Sekarang gagasanmu Nah, apa? gagasannya niki optimalisasi media digital survei kepuasan masyarakat untuk peningkatan pelayanan di keuangan. Nah, di situ yang belum muncul itu bentuknya apa atau platformnya apa itu? Media digital berupa apa? Google Form. Nah, misalnya Google Form atau pakai apa misalnya. Terserah kamu mau pakai apa rencanamu gitu. Google Form, Pak. Google Form. Jadi sebagai alat survei atau untuk survei. Sebagai alat boleh, untuk survei boleh, kalimatnya nanti dimaniskan lah.
Optimasi media digital Google Form sebagai alat survei kepuasan. alat Oke. survei masyarakat. Ya, sekarang kegiatanmu ada berapa? Coba. Ya, saya ada 5, Pak. Apa saja itu? Pertama, membuat dan mengembangkan platform survei digital menggunakan Google Form atau aplikasi sejenis. Oh, Jadi ini sudah Google Form Google ada Form ya. mawon nggih. Iya. Nanti tahapannya dibuat ya. Itu belum ada tahapan toh? Oke. Nggih, belum, Pak. Terus yang kedua apa? Yang kedua. Mengintegrasikan link survei dengan media sosial KUA, memasang tautan survei di akun resmi Ya. media sosial. Berarti nanti draftnya ya yang kamu linkkan ya. Nggih. Oke. Link Google Form ya, Pak. Mm-mm. Dan di meja pelayanan KUA. Yang Oke. ketiga, melakukan kolaborasi dengan pegawai lain dalam sosialisasi survei digital dengan memberikan pemahaman cara pengisian data survei kepuasan layanan kepada masyarakat. Oke ya, berarti nanti Dan yang keempat, tahapan-tahapannya nanti anu ya Mas ya. Di kolomnya dipastikan ya. nggih. Oke, ya. Yang keempat, menyiapkan banner atau flyer himbauan dan penjelasan alur pengisian survei dan juga QR code atau link Google Form di ruang tunggu untuk mengisi survei di tempat. Ya, QR code-nya di ruang tunggu ya. Terus yang kelima apa? Monap ya. 5, monitoring, monitoring evaluasi dan publikasi hasil survei. Mungkin ini untuk publikasinya bisa di Instagram. Oke. Data secara berkala dan berupa atasan untuk evaluasi setelah perbaikan. Baik, saya kira sudah lah, nanti tinggal tahapannya dipastikan. Oke, siap, Pak. Oke. Oke, Mas Arif ya. Oke, siap. Baik. Masih ada teman-teman? Cukup ya. Saya ingin memastikan kembali kita di bimbingan terakhir besok. Teman-teman, saya berharap syukur sudah komplit gitu, mulai dari cover sampai penutup. Nanti saya menelaahnya langsung pakai skimming garis besar gitu. Tidak usah dibaca kalimatnya satu-satu. Itu ya, biar enak. Sebelum nanti seminarnya tanggal berapa sih? Coba. Pak, saya mau nanya boleh, Pak? Boleh, enggak apa-apa. Ayo, Mas Itu kan Artado. ya di bagian matriks kegiatan itu kan tabelnya panjang tuh Pak, lebar. Itu boleh di orientasi marginnya di horizontal boleh Pak? Iya, di landscape aja, khusus bagian halaman yang sifatnya metrik, misalnya metrik rancangan, metrik rekap, kemudian itu boleh nanti landscape. Jadi halamannya boleh portrait dan landscape campuran, enggak apa-apa. Itu tata tulisnya gitu boleh. Itu ya nanti teman-teman ya, kalau sudah masuk di dalam rancangan, tabel yang memang perlu pakai halaman landscape ya di landscape, tabel yang portrait ya portrait gitu aja. Itu ya Mas Artado ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Sudah cukup? Semuanya sudah ya? Harapannya saya sudah pernah mereview dan nanti tahapan kegiatan. Ingat ya, setiap tahap kegiatan outputnya harus ada. Bukan outputnya per kegiatan, tapi per tahap. Gitu ya. Maka kolomnya ada kegiatan, berikutnya tahap kegiatan, baru berakhlaknya, kemudian baru kontribusi terhadap visi misi. Itu. Jangan misalnya gini, kegiatannya satu kegiatan ada 3 tahap, outputnya hanya 1, itu nanti tidak nyambung. Pokoknya setiap ada tahapan outputnya harus ada 1, gitu ya. Seperti contoh yang tadi sempat saya tayangkan, saya share gitu. Kemudian yang lain-lain nanti, kalau misalnya nanti mau nulis NEP saya tadi ada ya, saya sempat share, belum sempat share form ya nanti ya teman-teman ya. Penilaian coach gitu. Besok aja pertemuan yang akan datang, kalau sudah fix nanti baru kita share aja. Baik, enggak ada?
Cukup ya Eh, Mas Artado ya? mau konfirmasi lagi Pak. Boleh, enggak apa-apa. Untuk nanti itu di pertemuan hari Kamis tanggal 21 itu berarti sudah harus semua jadi ya Pak ya? Iya, itu pertemuan terakhir bimbingan loh. Oke. Kemudian nanti langsung pertemuan berikutnya itu udah seminar rancangan. Itu. Makanya ini enggak apa-apa, malah enak teman-teman, ini kita kan maju. Jadi ada waktu hampir seminggu. Seminggu itu selesai. Kalau dikerjakan benar. Tapi kalau ditinggal tidur ya sehari pun enggak selesai. Gitu. Iya. Makasih Pak. Oke. Mas Eko ada pertanyaan? Yang itu Pak, upload BLC itu ini nanti berarti apa aja? Oh, yang sesuai dengan hari-hari itu tuh hari ke-13, Sesuai itu ya? 14, 15 itu. Oke, siapa? Disamakan dengan itu. Karena itu nanti ke panitia. Siapa? Kalau yang LK itu kan penilaian saya, penilaian agenda 3 masuknya. Ini dalam rangka mempersiapkan teman-teman untuk menyusun rancangan. Cukup ya Mas Eko ya. Mas Ahmad, ada pertanyaan? Mas Insanu. Hilmi? Sekarang tidak, Bapak. Oke. Mas Fauzan, ada enggak? Cukup? Enggak ada? Ya. Nanti kalau tanya, kalau WA jangan tengah malam. Saya tengah malam biasanya udah tidur gitu. Ya. Pagi atau syukur sebelum jam 20 gitu. Saya kalau jam ba'da isya biasanya tidur. Tapi kalau jam 3 atau setengah 3 sudah bangun. Tapi jangan WA ya. Nanti khusus saya tuh ketemu Allah lah jam 3 itu. Mas Faisal ada pertanyaan enggak? Pak mau bertanya, Pak. Boleh. Ya, Oke. Mbak. Ayo. Pak, kalau yang itu tadi kan untuk setiap tahapannya kan ada outputnya. Yap. Nah, outputnya itu harus misalkan nih saya untuk outputnya berupa angket. Nah, untuk butir-butir angket atau lembar angketnya itu dicantumkan di situ atau tidak, Iya, atau hanya nanti besok dilampirkan kalau pas laporan. Kalau rancangan belum enggak apa-apa. Tinggal disebut aja oke, outputnya, misalnya instrumen survei, nah gitu. Itu sudah tulis gitu oh gitu. aja. Oke. Nah nanti Berarti kalau belum ya, Pak. belum Tapi ini tetap dibuat gitu kan, iya Pak? tetap ada. Namanya rancangan. Tapi besok setelah sebulan habituasi itu, angket itu harus ada barangnya, dilampirkan nanti. Karena nanti ada Oh laporan ya. mingguan. Nanti kalau sudah habituasi itu teman-teman ada laporan mingguan yang harus ditandatangani mentor dan ditandatangani coach itu untuk selama sebulan aktualisasi. Tapi sekarang cukup disebutkan saja. Seperti misalnya tadi punya Oke. Mas Arief itu ya sudah dalam Google Drive gitu, misalnya Google Form gitu. Besok dilampirkan kalau sudah Google Formnya mana hasilnya, hasil surveinya gitu. Nanti harus ada bukti dukungnya nanti. Ini masih rancangan. Kan di bagian akhir bab 3 nanti ada kendala dan antisipasi. Yang nama rancangan bisa kendala. Misalnya, Mas Arief tadi akan menggunakan Google Form. Ternyata mau mau buat Google Form-nya tidak sesuai. Ganti misalnya pakai apa, itu boleh. Itu namanya nanti dicatatnya di bagian kolom terakhir setelah jadwal, yaitu ada kendala dan antisipasi. Gitu nanti. Itu ya, Mbak Ayu ya. Saya kira Terima kasih, Pak. cukup ya teman-teman, tinggal 2 menit. Saya anggap cukup menurut saya. Silahkan dilanjutkan. Targetnya nanti pertemuan bimbingan terakhir sudah selesai semuanya, bab 3. Baru nanti akan saya menjelaskan bagaimana nanti ketika seminar, ketika rancangan, dan gitu. Tapi tetap saya telaah dulu satu-satu. Baik, kita tutup bersama-sama pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Pai, Bu Yu.